Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri akan sholat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku kamu. Dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu sampai kepada dua mata kaki. Dan jika kamu sedang berjunub, maka bersucilah kamu. Dan jika kamu sedang sakit atau dalam perjalanan, atau datang seorang kamu dari jamban, atau kamu telah menyentuh perempuan, padahal kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Maka sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan dia. Tidaklah Allah hendak membuat keberatan atas kamu, tetapi Dia menghendaki untuk membersihkan kamu, dan Dia hendak menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu, dan supaya kamu bersyukur. Tayamum dan wudu. Di dalam surah An-Nisa ayat 43 kita baru diberi keterangan tentang tayamum saja. Tetapi di dalam ayat 6 ini kita tambahi penjelasan yang penting lagi, yaitu tentang wudhu. Setelah diterangkan soal makanan, sebab pernikahan ialah kelanjutan hidup manusia, dan soal pernikahan yang halal, sekarang akan dijelaskan lagi soal menghadapkan diri beribadah kepada Allah, yaitu sholat, makan, beristri, dan sholat bertali berkelindan dalam hidup mukminin. Dengan sesama manusia, seorang mukmin membuat akad berbagai macam janji. Dengan istri, seorang mukmin diakadkan dengan nikah. Dengan sholat, manusia pun mengikat akad dengan Allah. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tetapi sebelum sholat, bersihkan diri terlebih dahulu dan berwudulah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri akan sholat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai kepada siku kamu. Maka ambillah air yang bersih, basuhlah muka kamu terlebih dahulu. Inilah yang pertama. Membasuh muka dapatlah diketahui apa yang dikatakan muka, yaitu ke atasnya sampai batas tumbuh rambut, ke bawahnya sampai ke ujung dagu, ke kiri kanannya sampai ke telinga. Niscaya lebih baik dilebihkan sedikit, sehingga terkena semua. Setelah selesai membasuh muka, basuhlah pula kedua tangan, dimulai dari yang kanan sampai kedua mata siku. Itulah yang kedua. Dan sapulah kepala kamu sampai kepada tidak usah dibasuh, tetapi disapu saja dengan air. Menurut contoh Rasulullah ialah dibasuh kedua telapak tangan, lalu disapukan sejak dari pangkal sampai tumbuh rambut di kening, dan diteruskan ke belakang sampai ke kuduk. Itulah yang ketiga. Dan basuhlah kaki kamu sampai kepada kedua mata kaki,
sampai di kaki dibasuh kembali. Itulah yang keempat, batas mata kaki sudah terang dan meliputi kaki itu akan seluruh ujung kaki yang di bawah mata kaki itu menurut tertib yang telah ditentukan Allah. Itulah yang bernama wudhu. Dengan demikian teranglah bahwasanya akan memulai sholat tidaklah sah kalau terlebih dahulu tidak melakukan wudhu itu. Yang sedang memulai akan melakukannya, kita telah memasang niat akan menghadap Allah dengan hati yang suci dan bersih, tulus dan ikhlas, yang diperlihatkan dengan memberikan anggota badan yang telah ditentukan Allah itu. Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya menuliskan hikmah wudhu itu dengan indah sekali. Bahwasanya kita membasuh muka ialah karena di wajah kita itu terletak mata dan telinga kita, mulut dan hidung kita yang tiap waktu giat menghubungkan diri kita dengan kehidupan, melihat, mendengar, membaui, dan bercakap. Banyaklah bagian muka itu menampak dan mendengar segala macam hal di dalam dunia ini. Maka sebelum kita bersolat menghadap Allah, kita bersihkanlah dahulu muka itu dari pengaruh yang lain tadi, yang banyak atau sedikit membawa kesan kepada jiwa kita. Entah mulut bercakap terlanjur salah, entah lidah dan bibir terlanjur memakan barang yang tidak bersih di sisi Allah, entah hidung salah mencium dan membawi sesuatu, entah mata salah lihat dan telinga salah dengar. Inilah yang kita basuh, kita bersihkan sebelum berdiri menghadap Allah. Demikian juga membasuh tangan, entah terjebak oleh tangan ini, entah terpegang perkara yang membawa kontak buruk kepada jiwa. Kita bersihkan dia dahulu sebelum menghadap Allah. Demikian juga kaki ini, entah melangkah dia ke tempat yang tidak berkenan di sisi Allah, kita bersihkan terlebih dahulu, karena kita akan berdiri lurus di hadapan Allah. Karena kata Ghazali selanjutnya, untuk membersihkan diri kita sama sekali dari najis, tentu kita tidak sanggup dan Allah pun tidak menyuruhkan yang demikian. Bukankah perut kita ini kantong najis? Dan darah yang mengalir dalam tubuh kita itu pun najis. Lantaran itu perbuatan kita berwudu kalau hanya ditilik zahirnya saja belumlah dapat menghilangkan perbuatan najis. Namun kita telah membersihkan apa yang dapat dibersihkan bagian badan yang penting, yang aktif dalam kehidupan, sebagai tanda bahwa hati kita sendiri telah kita bersihkan.